Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, senantiasa dirahmati Allah. Kembali di channel Ajo Sutarjo. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini selalu membawa manfaat sehingga memberikan hasanah pembelajaran kita yang lebih baik. Nah, teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan bicarakan tentang ayat Allah yang terkandung di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, itu surat nomor 33. Bahwa di situ menerangkan bahwa manusia itu tidak boleh lari daripada ketetapan Allah. Tidak boleh menghindar atau lari daripada ketetapan Allah. Nah, dalam arti yang seluruhnya bisa kita pahami demikian. Dan tidaklah pantas laki-laki dan perempuan yang mukmin beriman dia apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa menduhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi surat ini menerangkan bagi kita, kalau Allah sudah memberikan suatu ketetapan hukum, apakah itu hukum antara halal dan haram, maka kita tidak boleh lari dari ketetapan itu. Artinya kita lari dari hukum yang lain sehingga menselisihi dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, itu seperti itu pengertiannya. Maka Rasulullah diperintahkan atau diberikan tugas sebagai utusan Allah. Rasulullah itu adalah utusan Allah. Artinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu hanya diberikan wewenang amanah untuk menyampaikan dan memberikan kabar gembira kepada umat manusia apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah itu memiliki sifat yang 4. Mungkin kita masih ingat teman-teman. Tabligh, fatonah, amanah, dan sidik. Nah, maka pembelajaran ini kami mengambil salah satu sifat, mencontoh sifat daripada Rasulullah, tabligh, artinya menyampaikan. Ustadz, ulama, kiai, habaib, dan para asatid lainnya, itu sebagaimana juga tugas Rasulullah hanya menyampaikan, tidak bisa memberi hidayah. Dan setiap orang itu punya kewajiban untuk balighu anni walau ayah. Kebenaran sampaikan sebisa yang kita bisa lakukan. Tentunya dengan memperhatikan kalau kita sudah bicara kebenaran, mari kita semua berusaha untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang kita miliki masing-masing, teman-teman. Nah, jadi ketetapan Allah itu adalah final pada hakikatnya. Kita tidak boleh lari dari ketetapan Allah dengan mengambil cara-cara lain untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi terkait dengan hukum itu. Karena memang apa-apa yang datangnya dari Allah itu pasti kebenarannya. Mungkin kita masih harus perlu belajar, menganalisis, memaknai kebenaran yang seperti yang bisa kita lakukan. Tentunya Allah memberikan koridor pelaksanaannya itu, maka Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran, teman-teman. Pada akhirnya seperti itu. Jadi bahwa penyampaian yang hak, mau idzotil hasanah, kebaikan, nasihat-nasihat yang baik, dan memberikan informasi peringatan bahwa yang batil itu batil, yang hak itu hak, maka kita tidak boleh lari daripada hukum-hukum Allah yang mana sudah ditetapkannya melalui kitabullah Al-Quranul Karim yang kita imani atas kebenarannya. Maka kita berusaha sekuat tenaga, teman-teman, untuk selalu belajar dan belajar untuk memahami, dan insya Allah Allah memberikan kekuatan buat kita agar kita bisa melaksanakannya. Jadi sekali lagi di ayat ini adalah bahwa kita tidak boleh
tidak boleh lari daripada ketetapan Allah yang sudah digariskan, memilih ketetapan yang lain selain daripada ketetapan Allah. Itulah makna yang sesungguhnya. Sehingga kita berusaha, kalau memang kita hidup harus berbuat adil, bahwa Allah itu menghendaki keadilan, lakukan keadilan sesuai yang kita pahami, yang kita pelajari, tanpa ada intervensi kepentingan-kepentingan yang sifatnya maksiat. Mari kita berlaku dengan benar, menghindari kesalahan, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Itulah doa yang selalu kita baca. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk bahwa yang benar itu adalah benar di mata kami, dan Engkau berikan kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu, dan berikanlah petunjuk kepada kami pula ya Allah bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan juga kepada kami agar kami mampu menghindari pada kesalahan itu. La haula wala quwata illa billah. Tanpa ada kekuatan dari Allah, maka tentunya tidak mungkin kita bisa lakukan. Semua ini dari Allah, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita sebagai manusia yang dibekali oleh akal pikiran, dan Allah sudah memberikan kitabnya untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Kita mari teman-teman semua selalu belajar dan belajar, karena pada hakikatnya adalah manusia itu sifatnya adalah dhaif, lemah, lalai. Maka untuk menguatkan kondisi yang demikian itu, senantiasa kita termotivasi untuk mencari kebenaran, belajar, dan berusaha untuk melaksanakan. Demikian teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangannya, kehilafannya, karena kami adalah manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.